Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya Fajar Rahmadani, dosen program studi pendidikan agama Islam. Para mahasiswa sekalian, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada topik kali ini kita akan membahas satu tema tentang fitrah ataupun potensi seorang anak. Para mahasiswa sekalian, kata fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu fatara, yang sesungguhnya mempunyai beberapa arti. Di antaranya, kata fitrah itu bisa berarti sifat bawaan setiap sesuatu dari awal penciptaannya. Kemudian yang kedua, kata fitrah itu juga bisa berarti sifat dasar manusia. Dan yang ketiga, kata fitrah juga bisa berarti agama. Maksudnya adalah bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan dasar untuk meyakini adanya zat yang Maha Esa sebagai Tuhan dan penciptanya. Para mahasiswa sekalian, pada dasarnya seorang anak yang terlahir ke muka bumi ini memiliki dua potensi dan kecenderungan, yaitu potensi atau kecenderungan bertakwa, dan yang kemudian adalah potensi ataupun kecenderungan untuk berbuat jahat, atau dalam bahasa agama disebut dengan al-fujur. Kedua potensi atau kecenderungan yang dimiliki oleh seorang anak itu sesungguhnya telah Allah firmankan di dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang artinya maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu, yang pertama adalah potensi kecenderungan atau jalan kefasikan, fujuraha wa taqwaha, dan yang kedua adalah potensi ataupun kecenderungan ataupun jalan ketakwaannya. Nah, maka berdasarkan ayat di atas surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, menjadi tanggung jawab kedua orang tua, termasuk di dalamnya adalah seorang guru ataupun pendidik, untuk kemudian berupaya memberikan pendidikan dan bimbingan yang baik kepada putra-putrinya. Mengapa? Agar kecenderungan ataupun potensi kebaikan dan ketakwaan yang terdapat dalam diri seorang anak menjadi tumbuh dan berkembang, dan bukan sebaliknya. Selain itu, agar potensi ataupun kecenderungan kebaikan dan ketakwaan yang ada pada diri seorang anak ini bisa berkembang optimal, ya, selain peranan ataupun kewajiban orang tua ataupun guru untuk memberikan pendidikan dan bimbingan yang baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mewajibkan umatnya, mewajibkan kaum muslimin untuk senantiasa berthalabul ilmi atau mencari ilmu, bahkan sejak di dalam buayan sampai ke liang lahat. Ya. Dalam sebuah ungkapan dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu sejak dalam buayan. Itu artinya bahwa seorang anak harus sudah mulai dididik dan diberikan kepadanya tentang pengetahuan segala sesuatu
yang menunjang potensi kebaikan, menunjang potensi ketakwaannya semenjak usia dini. Nah, kemudian para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kewajiban untuk berthalabul ilmi atau mencari ilmu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, peranan orang tua di dalam membentuk karakter anak, peranan orang tua di dalam membentuk kecenderungan anak, bahkan agama yang akan dipeluk oleh seorang anak dan masa depan seorang anak, pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada dasarnya setiap anak itu yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sebagaimana yang kita bahas pada slide sebelumnya, ada 3 makna fitrah ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, kata Rasul, kemudian kedua orang tuanya lah ya, yang membuatnya dia kelak akan menjadi orang Yahudi. Kedua orang tuanya lah yang kemudian kelak bisa menjadikan dia seorang Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, dari hadis Nabi di atas mengindikasikan kepada kita bahwa pendidikan yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan fitrah seorang anak. Karena pada dasarnya seorang anak memiliki sifat dasar atau kecenderungan beragama yang lurus, yaitu agama tauhid. Oleh sebab itu sebagian ulama menafsirkan yuladu 'alal fitrah, fitrah itu adalah al-Islam. Setiap anak itu pada dasarnya terlahir dalam keadaan Islam, terlahir dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja kemudian persoalannya bagaimana kemudian kedua orang tua khususnya ya, termasuk di dalamnya adalah lembaga pendidikan serta masyarakat lingkungan memberikan pendidikan itu kepada seorang anak. Nah, para mahasiswa sekalian, dari hadis di atas terdapat kata fa'abawahu. Ya. Kedua orang tuanya lah yang membentuk anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi ataupun yang lainnya. Ada kalimat fa'abawahu yang pada dasarnya kalimat abawahu itu berarti kedua orang tua, ayah dan ibu. Maka kalau kita mengkontekstualisasikan makna fa'abawahu ya, bahwa kalimat fa'abawahu tidak hanya terbatas orang tua saja, bisa juga bermakna teman ya, bisa juga bermakna lingkungan maupun guru dan para pendidik. Yang tentunya teman, lingkungan, masyarakat, guru dan pendidik mempunyai andil dan peranan yang tidak kalah penting di dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Para mahasiswa sekalian, demikianlah topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.